Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan. Mengerti akan kebenaran-Mu. Dan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini konteksnya bicara tentang Yesus yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Kalau Yesus gembala yang baik, kita ini domba-dombanya. Dan mari kita jadilah domba yang baik, ya tentunya. Nah, di samping ada gembala, ada domba, ternyata juga ada yang lain lagi yang namanya pencuri. Nah, karena domba ini menarik sehingga tidak sedikit ancaman datang. Kalau kita lihat di kehidupan nyata itu banyak hewan-hewan buas juga yang mengincar akan domba. Ada serigala mungkin ada ya yang lain lah, bintang buas banyak ya, harimau, singa dan sebagainya. Tetapi di sini kita mendapat satu pelajaran yang luar biasa dari Tuhan bahwa pencuri domba ini bisa berupa serigala atau yang lain datang untuk mencuri. Ya, yang namanya pencuri pasti mencuri, tapi nggak hanya itu, dia juga akan membunuh. Ya, serigala datang mencuri, mengambil domba itu dan membunuhnya dan membinasakannya. Wah, pasti dihabisi ini ya. Tetapi kita mesti perhatikan di sini. Aku datang, Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau pencuri itu mengambil hidup artinya membunuh, sementara Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, supaya domba-dombanya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, untuk kita bisa hidup ini, ternyata gembala itu luar biasa perjuangannya. Bahkan dikatakan bahwa dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi pertaruhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita yang digambarkan seperti domba-domba ini. Dia gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, sekarang kita perhatikan. Dia bukan hanya sekedar gembala saja, tapi gembala yang baik. Dia memberikan hidupnya supaya kita punya hidup. Ya, dia mengorbankan nyawanya. Dan dia memberikan supaya kita punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan itu gambarnya kalau domba itu seperti yang dikatakan juga di Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ya, ia membaringkan aku di
padang yang berumput hijau. Perhatikan di sini. Kelimpahan itu seperti domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau. Kita tahu bahwa domba itu makanannya adalah rumput hijau. Ya, jadi artinya di mana domba itu berada? Berbaring di padang yang berumput hijau. Sampai tempat di mana dia berbaring saja, itu adalah makanannya. Itu kelimpahan yang luar biasa. Jadi domba bisa tidur di atas makanannya sendiri. Saking banyaknya. Saking luar biasa melimpahnya. Nah, Tuhan Yesus datang supaya domba-domba punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang supaya kita punya hidup. Kita nggak mati binasa, tapi kita peroleh hidup yang kekal. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak kekurangan lagi, tetapi sampai berlimpah. Seperti domba ya, yang sampai tidurnya saja, berbaringnya saja di atas rumput hijau. Di atas padang rumput hijau. Di mana itu adalah makanannya. Jadi dengan kata lain, bahwa domba-domba itu tidak akan kekurangan makan. Ya, itu kelimpahan sampai mau makan banyak atau sedikit, suka-sukanya domba itu. Karena persediaannya sangat-sangat banyak. Nah, Tuhan ingin memberkati hidup kita seperti itu. Supaya hidup kita penuh dengan kelimpahan. Nah, tujuan kelimpahan bukan hanya untuk diri kita. Kita mesti menyadari bahwa seperti Yesus berkata bahwa aku memberikan nyawa untuk domba-dombaku. Dan supaya kita juga memberikan nyawa untuk orang lain. Dengan kata lain begini. Supaya kelimpahan yang Tuhan berikan bukan hanya egois untuk diri kita sendiri. Tapi kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati hidup kita. Supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus mau berbagi berkat dengan orang lain. Gak usah nunggu sampai banyak. Seberapa yang ada padamu. Ketika ada orang membutuhkan, ayo bantu dia. Nah, karena sesungguhnya itu adalah proses untuk engkau mengalami hidup yang diberkati sampai berkelimpahan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat. Sehingga kita memberkati kita dengan segala kelimpahan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Yang menggambarkan bahwa kami seperti domba. Yang mana Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Bahkan Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau memberikan kami hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Seperti domba yang sampai makanannya begitu limpah. Dia bahkan tidur di atas makanannya sendiri. Kami mau Tuhan supaya hidup kami pun demikian. Kami menjadi berkat bagi orang lain. Kelimpahan yang ada bukan untuk diri kami sendiri. Tapi kami menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa Tuhan menyerahkan setiap hidup kami. Menyerahkan juga aktivitas kami hari ini. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan. Senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.